Nama saya Jessica Welly dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya mau menjelaskan tentang posisi-posisi pemain sepak bola saat berada di lapangan. Biasanya saat di lapangan, para pemain sudah berada di posisi masing-masing, dan saya akan menjelaskan posisi-posisi tersebut. Yang pertama ada goalkeeper, atau dengan bahasa Indonesianya yaitu penjaga gawang. Dia adalah orang yang tepat berada di depan gawang, dan ia adalah orang pertama yang akan mencegah bola masuk ke dalam gawang untuk mencetak gol. Yang kedua ada defender. Defender atau pemain bertahan adalah pemain yang berada di depan goalkeeper, dan dia itu berada di bagian belakang, dan ia bertugas untuk membantu kiper agar bola tidak masuk ke dalam gawang untuk mencetak gol. Yang ketiga ada center back atau back tengah. Ia berfungsi sebagai center back ini berfungsi untuk membantu kiper juga agar tidak terjadinya gol. Biasa back tengah ini itu ada di daerah tengah pertahanan. Para pemain back itu biasanya selalu berada di bagian belakang dari formasi yang sudah dibentuk dalam permainan. Selanjutnya juga ada wingback atau back sayap. Nah, back sayap ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu left wingback dan right wingback. Dimana kalau left wingback itu berada di sayap sebelah kiri, sedangkan right wingback itu ada di sayap sebelah kanan. Lalu ada juga sweeper atau penyapu. Biasanya penyapu ini menjadi bagian dari formasi yang menggunakan 5 orang back dan diposisikan di back tengah untuk menyapu setiap kali bola berhasil lolos dari pertahanan timnya sendiri. Kayak orang baca gak tadi? Selanjutnya ada juga gelandang atau yang biasa disebut dengan midfielder. Biasanya dia diposisikan di antara back atau penyerang. Selanjutnya ada defending midfielder atau gelandang bertahan. Ini adalah pemain tengah atau gelandang yang posisinya di belakang garis pertahanan dan biasanya berada di depan para back. Masih mengacu pada para gelandang, sekarang kita mengalih ke center midfielder atau gelandang tengah. Gelandang tengah ini adalah penjaga sektor tengah di dalam permainan yang sedang berlangsung. Biasanya para center midfielder ini mengatur ritme dari permainan. Jadi mereka juga kadang membantu pertahanan baik di tengah maupun di sayap. Jadi biasanya dia membantu defender dan wing. Selanjutnya adalah attacking midfielder. Attacking midfielder adalah gelandang serang. Gelandang serang ini fungsinya bisa dikatakan sebagai otak dari sebuah permainan di antara kesebelasan tim, serta paling terampil dalam menciptakan pola permainan baik penyerangan ataupun yang strategis. Dilanjutkan lagi dengan winger atau gelandang sayap. Para pemain yang berada di gelandang sayap ini posisinya kedudukannya hampir sama dengan gelandang serang. Yang bedanya cuma mereka itu bertugas di sisi lapangan baik di kanan maupun di kiri. Lalu ada lagi forward atau yang biasa disebut dengan penyerang. Forward atau penyerang ini berfungsi sebagai pemain yang posisinya itu paling dekat sama gawang lawan, dan tugas utama dari si penyerang atau forward ini adalah untuk mencetak gol di gawang lawan. Dilanjutkan ada lagi namanya center forward atau penyerang tengah. Biasanya dia itu mencetak gol dari umpan-umpan yang dikasih sama timnya sendiri. Terus timnya biasanya itu memberikan ruang untuk si pemain ini yang nggak tahu deh. Yang kedua ada center forward atau penyerang tengah. Dia itu menciptakan gol yang diberikan oleh
dari umpan-umpan dari timnya. Terus dia itu memberi ruang bagi pemain lain dengan mengalihkan perhatian dari pertahanan lawan. Selanjutnya ada lagi wing forward atau penyerang sayap. Biasanya juga mereka disebut sebagai second striker. Dia adalah striker yang ditarik ke belakang untuk melakukan penyerangan. Sekian penjelasan dari saya tentang posisi-posisi pemain sepak bola. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.